yang dinaikkan pajak dari 11 ke 12, 1% ini adalah sektor bahan-bahan sembako yang premium, bahan-bahan makanan yang premium. Dari konteks UMKM dan juga masyarakat menengah ke bawah sama sekali tidak terkena dampak. Gini, saya mau sampaikan secara menyeluruh dulu nih terkait PPN 12%. Kebijakan penaikan PPN 12% ini adalah bagian dari sebuah proses panjang dari era COVID. Artinya pada saat era COVID, pemerintah dihadapkan dengan dua situasi, yaitu bagaimana mengamankan sektor ekonomi real masyarakat dengan mengamankan keuangan negara. Nah, salah satu kebijakan penaikan PPN 12% ini adalah bagian dari kompensasi dulu. Kalau teman-teman masih ingat pada saat era COVID, pemerintah dihadapkan dengan situasi harus mengamankan pengamanan karyawan-karyawan di kantor-kantor yang memang berpotensi dapat ancaman layout dan lain sebagainya. Konsekuensinya apa? Pada satu waktu itu pemerintah harus menurunkan pajak korporasi agar beban perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia di semua sektor tidak terlalu berat dengan adanya COVID-19. Nah, di sisi lain dengan penurunan pajak korporasi tersebut dulu untuk mengamankan karyawan-karyawan di sektor formal, pemerintah juga harus mengamankan sektor keuangan negara kita, yang dimana bagian dari konsensusnya waktu itu disepakati antara pemerintah dengan teman-teman partai, teman-teman fraksi yang ada di DPR. Hampir semua fraksi di DPR menyepakati untuk bagian dari menjaga kompensasi dulu keuangan negara dengan realitas mengamankan ekonomi di bawah, maka disepakatilah untuk menaikkan PPN dari 10% menjadi 12% dengan catatan dinaikkannya secara bertahap. Makanya dari 10 naik menjadi 11 dan sekarang sesuai dengan time schedule yang sudah disepakati dulu per tanggal 1 Januari 2025 dinaikkan menjadi 1%. Nah, namun perlu diketahui oleh semua publik dan kita semua, pemerintah hari ini pun harus mengamankan dampak-dampak hal-hal yang mungkin bagi masyarakat kita yang dianggap belum kuat untuk terkena dampak dari kenaikan 1% ini diamankan nih. Ini ada kebijakan afirmatif. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang dinaikkan pajak dari 11 ke 12, 1% ini adalah sektor bahan-bahan sembako yang premium, bahan-bahan makanan yang premium. Dari konteks UMKM dan juga masyarakat menengah ke bawah sama sekali tidak terkena dampak. Jadi saya harus luruskan ini loh, saya sebagai Menteri UMKM ingin menyampaikan bahwa dari sektor UMKM, dari sektor masyarakat menengah ke bawah tidak terkena dampak. Yang dinaikkan pajak 11 ke 12 itu bagi makanan-makanan yang premium. Sebagai contoh, daging wagyu. Apakah masyarakat kita seluruh Indonesia semuanya mengkonsumsi daging wagyu? Kan enggak. Contoh misalnya hotel-hotel kelas yang cukup tinggi, apakah itu dikonsumsi ataupun digunakan oleh masyarakat kita? Kan enggak. Apa terkait transportasi umum? Enggak. Nah, poinnya saya mau sampaikan itu. Lalu bagaimana dengan UMKM kita? Inilah bentuk keberpihakan pemerintahan kita untuk mengamankan sektor UMKM yang harus kita ketahui dan kita apresiasi 4 tahun yang lalu yang mengamankan backbone dan menjadi the guardian ekonomi negara adalah sektor UMKM pada saat kita terkena COVID. Maka dari itu pemerintah sampai hari ini konsisten untuk memberikan sebuah pengamanan, langkah-langkah insentif kepada sektor UMKM kita. Yang pertama adalah terkait PPh 0,5% insentif yang diberikan kepada UMKM selama 7 tahun bagi para penggiat-penggiat pengusaha UMKM yang sudah menikmati PPh 0,5% untuk UMKM yang berpenghasilan penjualan maksimal 4,8 M ke bawah diberikan PPh 0,5% selama 7 tahun. Itu apabila sudah mendapatkan insentif tersebut selama 7 tahun yang berakhir di bulan Desember nanti,
tetap akan dapat penambahan perpanjangan waktu 1 tahun sampai 2025. Lalu bagi para pengusaha-pengusaha UMKM yang baru mendapatkan insentif 2 tahun atau 3 tahun, masih diberikan jangka waktu 4 sampai 5 tahun ke depan. Jadi lalu bagi yang penghasilannya di bawah 500 juta dibebaskan. Inilah bentuk kontribusi pengamanan dari pemerintah. Jadi clear ya, dengan adanya kebijakan PPN 12%, masyarakat menengah dan ke bawah itu sama sekali nggak kena dampaknya. Itu, jadi saya mau sampaikan itu kepada semuanya supaya ini tidak ada simpang siur, dan sekali lagi keberadaan pemerintah di era Pak Prabowo Subianto tetap melihat dari dua sisi. Sisi pengamanan keuangan negara, namun di sisi lain, sisi untuk menjaga agar masyarakat kita di lapisan bawah tetap harus kita jaga, agar jangan sampai terganggu stabilitas ekonominya. Saya pikir itu. Berarti sebenarnya kalau kenaikan 12% ini sebenarnya untuk mengajak masyarakat lain juga untuk tetap menggunakan UMKM itu, Pak? Iya, jadi ini kan sebetulnya sebuah kebijakan insentif paket ekonomi yang diberikan oleh pemerintah, di satu sisi mengamankan kondisi keuangan negara kita, tapi di sisi lain tetap menjaga ekonomi lapisan masyarakat lapisan tengah dan bawah dari seksi ekonominya tetap terjaga. Kemarin juga sempat ada ucapan ataupun kutipan dari Sekretaris Kemenko Perekonomian yang mengatakan bahwa akan ada penurunan PPh bagi UMKM yang asalnya berapa persen menjadi sekian. Itu benar nggak sih Pak? Saya luruskan, bukan asal dari berapa persen. Jadi nilai plafonnya. Kan insentif PPh itu kan awalnya kan selama ini 7 tahun itu untuk angka penjualan 4,8 miliar per tahun. Nah, info isu yang beredar kan diturunkan menjadi plafonnya menjadi 3,6 miliar. Sekali lagi sudah diputuskan tidak, tetap 4,8 miliar. Jadi buat saudara-saudara kita, teman-teman UMKM, pengusaha UMKM, nggak usah khawatir, tenang saja, jalan saja sesuai dengan apa adanya. Namun saya sebagai Menteri UMKM tetap ingin menyampaikan bahwa insentif PPh final 0,5% kepada pengusaha-pengusaha UMKM ini bentuknya adalah insentif pembinaan. Saya tetap mendorong dengan harapan bahwa selama 7 tahun saudara-saudara kita diberikan insentif, dengan harapan setelah 7 tahun kita menghimbau agar pengusaha-pengusaha UMKM bisa mandiri. Apa itu maksudnya mandiri? Keluar dalam menggunakan PPh normal dengan perhitungan yang seperti ada sekarang, lalu tetapi dikalikan dengan net profit. Itu harapannya ke sana tuh. Tetapi sebelumnya kita kasih dulu lah pembinaan biar mereka tidak terlalu terbebani. Dari awal mereka mulai berusaha tidak kita bebani. Jadi kurang lebih begitu. Dan ini sesuai dengan aspirasi. Jadi selama begini Mas, selama saya 2 bulan menjadi menteri, saya turun ke bawah, saya dapat aspirasi, rata-rata mereka meminta 2 hal. Agar dilakukan perpanjangan insentif pajak terhadap teman-teman UMKM yang 0,5% tersebut diperpanjang. Sudah kita lakukan, dan bagi mereka yang baru mendapatkan insentif kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun tetap diberikan pemberlakuan sampai 4 tahun ke depan atau sampai 5 tahun ke depan. Artinya apa? Prinsip keadilan bagi semua pengusaha UMKM untuk mendapatkan insentif ini selama 7 tahun tetap dirasakan oleh semuanya.